Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi syarahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Nurul Hasanasari, NIM 1923072 dari kelas 45B Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya ditugaskan menjadi guru dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis yang saya akan ajar di kelas 10. Sebelum memasuki pembelajaran, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sebelum saya memaparkan materi, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Saya akan membawa materi yang berjudul Perilaku Menghindarkan Diri dari Pergaulan Bebas dan Perbuatan Zina. Pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu kebutuhan hidup dari makhluk manusia, sebab manusia adalah makhluk sosial yang dalam kesehariannya membutuhkan orang lain. Dan hubungan antar manusia dibina melalui suatu pergaulan bebas, diidentikan sebagai bentuk dari pergaulan luar batas atau bisa juga disebut pergaulan liar. Hukum zina. Terkait hukum zina, sebuah ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram. Bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 32. Menurut pandangan Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan buruk. Macam zina. Perbuatan zina dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, zina muhsan. Zina muhsan yaitu pezina sudah balik, berakal, merdeka, sudah pernah menikah. Hukumnya terhadap zina muhsan adalah dirajam atau dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. Yang kedua, zina gairu muhsan. Zina gairu muhsan yaitu pezina masih lajang, belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Yang ketiga, hukuman bagi pezina dalam hukum Islam. Zina dikategorikan perbuatan kriminal atau tindak pidana. Seharusnya orang yang melakukan zina dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan syariat Islam. Hukuman pelaku zina adalah sebagai berikut. Yang pertama, dera atau pukulan sebanyak 100 kali bagi pezina gairu muhsan dan ditambahkan dengan mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nur ayat 2 serta hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan Said bin Khalid. Yang kedua, dirajam sampai mati bagi pezina muhsan. Hukuman dirajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Tempat untuk melakukan hukuman rajam adalah di tempat yang banyak dilalui manusia atau tempat keramaian. Hal ini didasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan An-Nasai. Ayat tentang zina. Wala taqrabun nasa innahu kana fahisyatan wa sa'a sabilan, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 32. Kesimpulan, sekarang menjadi sangat jelas bahwa Islam melarang keras hubungan seksual atau hubungan biologis di luar pernikahan, apapun masalahnya. Karena perbuatan zina ini sangat bertentangan dengan fitrah manusia dan mengingkari tujuan pembentukan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Tujuan pernikahan itu akan menjadi rusak porak-poranda jika dikotori dengan zina, sehingga tidak mengherankan jika perzinaan akan banyak menimbulkan problema sosial yang sangat membahayakan masyarakat. Begitu banyak negatif yang ditimbulkan dari pergaulan bebas. Patut menjadi perhatian bagi generasi muda bahwa mereka sudah mempertaruhkan masa depannya jika terlibat dalam pergaulan bebas yang melampaui batas.
Terima kasih. Itulah Ibu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.